Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi kedua, yaitu bagaimana kita menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anakku semuanya, mari kita bahas materi ini. Yang pertama tentang minuman keras. Agama kita, agama Islam, melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi khamr, yaitu minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Oke anak-anak, ada salah satu hadis riwayat Imam Muslim, Anib Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi jelas anak-anak, agama Islam sangat keras ya, melarang umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras. Kenapa khamr dilarang? Yang pertama, meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Kemudian kita harus bisa menjauhi khamr anak-anak, apalagi kalian sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai pikiran otak kita kalian dicemari dengan khamr. Kemudian yang kedua, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Kemudian anak-anak, yang ketiga, Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamr dan mengkonsumsi narkoba. Ya, jadi sekali lagi Islam sangat melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamr dan mengkonsumsi narkoba. Maka dari itu kita harus menjauhi minuman keras dan narkoba. Karena apa anak? Karena akan merusak akal pikiran kita. Anak-anakku semuanya, kita yang kedua akan membahas masalah perjudian. Apa itu perjudian? Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan. Ya, jadi apalagi ini sekarang eranya judi online anak-anak. Ya, sebagaimana ada sebuah ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitona lakum aduwwa fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Fatir ayat 6. Itu jelas anak-anak larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak dengan perjudian. Nah ini kadang-kadang judi online sudah merasuk atau merajalela di kalangan pelajar. Apakah ada anak-anak yang sudah melakukan judi online? Kemudian bahaya dari berjudi apa anak-anak? Yang pertama, jelas akan menimbulkan permusuhan. Ya, mengapa kok menimbulkan permusuhan? Karena mereka itu saling berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain anak-anak. Tidak ada ketika berjudi itu lawan jadi saudara. Pasti lawan itu akan jadi musuh anak-anak. Teman akan jadi musuh. Dan bagaimana supaya salah satu di antara mereka saling menjatuhkan.
Ya, ini jelas. Yang kedua, menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjudi biasanya malas untuk sholat, membaca Al-Quran, ya, untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Karena apa? Mereka cenderung apa? Cenderung untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, mendekatkan kepada kemiskinan. Artinya apa, anak-anak? Orang yang berjudi itu akan semakin menghabiskan harta bendanya. Ya, walaupun hari ini menang, maka besok akan berusaha lagi, taruhannya lebih besar. Yang ketiga adalah pertengkaran, anak-anak, yang harus kita jauhi. Pertengkaran itu apa? Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Ini bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Karena apa? Karena Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Anil Baro ibni Azib bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haq. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi anak-anakku semuanya, kita harus menghindari pertengkaran. Kita harus menjaga persaudaraan, apalagi kalian satu sekolahan, ya. Di samping Allah melarang, agama kita juga ada ancaman dalam kitab undang-undang hukum pidana, anak. Ya, di situ dilihat ada pasal 84 KUHP. Yang pertama, seorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 1 lawan 1 tidak melukai tubuh pihak lawan. Nah, itu ada. Yang kedua dibaca anak. Yang ketiga, yang keempat, barang siapa yang merampas nyawa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dan jika perkelahian 1 lawan 1 dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itu ancaman ketika kita ada di negara kita, anak. Tapi yang paling berat adalah apa? Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi anak-anakku semuanya, mari kita jaga perdamaian, ya, jaga persaudaraan, ya, saling menolong, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Kemudian ada ancaman Allah bagi orang yang bertengkar dan membunuh. Yang pertama apa? Terhalang masuk surga. Ya, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ancaman yang kedua adalah ancaman neraka jahanam. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin atau muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, ya, kepada orang yang membunuhnya dan mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar bagi orang yang membunuh. Quran surah An-Nisa ayat 93. Itu anak-anakku semuanya ancaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, selalu jauhi minuman keras, narkoba,